Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua anggota persekutuan doa, Santo Yakobus yang saya kasihi dalam Tuhan. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah terkait dengan masuk ke dalam kerajaan surga. Tema ini sesuai dengan bacaan suci yang diperdengarkan dalam misa harian pada hari ini. Masuk ke dalam kerajaan surga. Ada apa dengan kerajaan surga? Saudara-saudariku yang terkasih, kerajaan surga dilukiskan dalam kitab suci berbeda dari kerajaan di dunia ini. Kerajaan surga bukan tentang kuasa politik, bukan tentang pembagian kekuasaan yudikatif atau eksekutif atau legislatif seperti yang kita kenal dalam trias politika yang banyak digunakan di berbagai negara dalam menjalankan kuasa-kuasa politik yang ada saat ini. Kerajaan surga bukan kerajaan dunia, karena dia berasal dari Allah sendiri. Kata kerajaan digunakan untuk membantu kita memahami bagaimana suasana hidup rohani di dalam Tuhan. Suasana hidup yang akan kita rasakan, yang kita alami setelah kita keluar atau secara rohani kita mendiami tubuh rohani kita. Kerajaan Allah yang dilukiskan dalam kitab suci oleh Yesus sendiri dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan yang tentu berlawanan atau tidak sesuai dengan gambaran kerajaan yang ada di dunia ini. Yesus menggambarkan kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil. Namun ketika ia tumbuh, ia akan menjadi besar, bahkan yang paling besar di antara pohon-pohon sayuran. Dan burung-burung di udara dapat membuat sarang di dalamnya. Kerajaan Allah itu digambarkan oleh Yesus juga sebagai
ragi, ragi yang begitu kecil. Tetapi ketika dia dicampurkan dalam adonan, dia akan membuat seluruh adonan itu menjadi mengembang. Itulah kerajaan Allah yang digambarkan Yesus, yang tentu sangat berbeda, sangat berlainan dengan kerajaan dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, masih banyak lagi gambaran-gambaran yang diberikan oleh Yesus tentang kerajaan surga. Dan semuanya mengungkapkan tentang sebuah suasana hidup yang didasarkan atas nilai-nilai rohani, kebenaran-kebenaran rohani di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu selalu dikatakan, ketika kita hidup bersama Kristus, Kristus tinggal di dalam hati kita, maka kita berada dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah itu sendiri, mulai dari dunia ini, dan nanti akan menjadi kekal, menjadi definitif untuk kita, ketika kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini, kembali kepada Bapa. Itulah kerajaan kekal yang abadi. Namun sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah mulai dari dunia ini. Karena Yesus sendiri menggambarkannya dalam lukisan-lukisan yang juga dari dunia atau dari pengalaman hidup kita setiap hari. Terutama berkaitan dengan nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Nilai cinta kasih, nilai kebijaksanaan hidup, nilai bagaimana mempengaruhi atau menjadi berkat bagi orang lain, nilai pelayanan, nilai memaafkan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kudus lainnya yang diperkenalkan oleh Yesus kepada kita. Penderitaan, kesaksian hidup, jalan salib, jalan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah kerajaan surga. Bagaimana kita masuk ke dalamnya? Bagaimana kita bisa bergabung di dalam kerajaan itu? Firman Tuhan hari ini menjadi jelas bagi kita. Apa yang disampaikan Yesus dalam bacaan tadi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada apa dengan kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada masa itu? Mengapa hidup kita dibandingkan dengan hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan kriteria jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar? Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca penghayatan hidup keagamaan yang dipraktekkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada masa itu adalah sebuah kehidupan rohani yang bertujuan atau menjadikan agama sebagai tujuan dari hidupnya. Karena itu mereka sangat memperhatikan detail dari setiap ritual keagamaannya. Ritual-ritual keagamaan yang sangat rumit dan detail itu menjadi prasyarat utama bagi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal Tuhan sendiri yang difirmankan oleh Kristus sendiri bahwa bukan persembahan, tetapi hati yang remuk redam, itulah yang berkenan kepada Allah. Ini sebenarnya sebuah kritik terhadap praktik kehidupan keagamaan yang menjadikan agama sebagai tujuan dan menyingkirkan Tuhan. Namun sesungguhnya agama adalah sarana, jalan yang dianugerahkan kepada kita untuk menghantar kita semua kepada Tuhan. Karena itu, ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadikan agama sebagai tujuan hidupnya, maka mereka tidak pernah sampai kepada Tuhan. Mereka hanya sampai kepada sarana-sarana yang menghantar
kepada Tuhan. Mereka seperti penunjuk jalan yang tidak bergerak ke tujuan, hanya menunjuk kepada tujuan, tetapi tidak sampai kepada tujuan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kiranya kritik yang diberikan oleh Tuhan Yesus atas praktik hidup keagamaan orang-orang Farisi juga menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita pun tidak terbelenggu, tidak terpenjara oleh mengabdi kepada ritual-ritual keagamaan. Tetapi kita menggunakannya sebagai sarana untuk sampai kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, bukan menyembah agama. Karena itu, hal yang lebih detail yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi, dengan penuh kuasa, Yesus katakan berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dosa pembunuhan, itu awalnya adalah kemarahan, amarah. Karena itu, penyembuhan atau penyelesaiannya bukan pada saat akhir ketika dosa itu sudah menjadi tindakan pembunuhan. Tetapi ketika dosa itu mulai awal dengan kemarahan, pada saat itulah kita harus menanganinya. Sehingga kemarahan itu tidak berkembang menjadi kebencian. Kebencian itu tidak berkembang menjadi dendam. Dan dendam itu yang membuat orang bisa melakukan tindakan atau perbuatan pembunuhan. Demikian juga untuk dosa-dosa lainnya. Dengan ini Yesus mengajak kita untuk waspada, untuk meningkatkan kewaspadaan kita sejak dosa itu mulai. Dengan ini juga kita tahu dari Tuhan bahwa dosa itu selalu dimulai dari hal-hal kecil yang kita biarkan, yang kita masa bodoh, kita tidak perhatikan. Nanti dia akan tumbuh dan terus tumbuh dan membelenggu kita dalam hal-hal yang buruk. Ini berlaku juga untuk segala macam kebiasaan buruk dalam hidup kita, yang darinya kita sulit melepaskan diri. Meskipun kita sudah mengaku dosa berkali-kali, tapi kita tetap jatuh dalam kesalahan yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita saling mendukung, saling mendoakan, membuka hati, kita merenungkan firman Tuhan hari ini, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kita sungguh menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan ritual-ritual keagamaan adalah sarana menuju kepada keselamatan. Dan bukan keselamatan itu sendiri. Kita bukan menyembah ritual keagamaan, tapi kita mau menyembah Tuhan yang benar, yang darinya kita bisa dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan ini saya kira firman Tuhan hari ini bisa membantu kita semua untuk terus hidup dalam kasih dan kerahiman Tuhan. Dan kita membagikan kasih kerahiman Tuhan itu kepada siapapun, baik melalui doa-doa kita maupun melalui karya dan amal kasih yang kita lakukan di tengah-tengah hidup kita terhadap sesama kita semua. Amin. Terima kasih Romo